Bab 80. Wanita berwajah familiar. Ruangan besar bak istana itu kini dihiasi pernak-pernik mewah. Lampu hias berkedip-kedip ikut menghiasi ruangan kebesaran itu. Para tamu undangan berkumpul memenuhi tempat itu, berpenampilan glamor, mengenakan pakaian berkelas tentunya. Mereka duduk di meja menikmati jamuan lezat level sultan, diiringi alunan musik memanjakan telinga. Ya, terpampang di wajah mereka, tidak sabaran lagi untuk menyaksikan kehadiran sepasang pengantin baru. Di dekat sofa di bagian depan pentas, terlihat kedua keluarga pengantin tersenyum jumawa, merayakan hari bahagia kedua anaknya. Kedua keluarga konglomerat itu mempersiapkan resepsi tidak tanggung-tanggung, entah berapa dana yang mereka habiskan untuk mempersiapkan, menyambut hari istimewa kedua itu. Namun siapa yang tahu isi pikiran kedua pengantin? Adakah mereka benar-benar tulus saling menyayangi, ataukah hanya semata terpaksa karena bisnis? Bastian dan Raharja tersenyum ramah, menyambut kedatangan para tamu undangan. Di belakang mereka terlihat istrinya, Lily dan adik tiri Rio, meneguk minuman berwarna kuning dari gelas kaca. **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 *
Claudia. Kemudian membuang pandangan menatap ke sekeliling ruangan tersebut. Kamar ini terlalu luas untuk kau tempati. Dia mengurai senyum hambar. Claudia menatap manja, lalu bangkit dari duduknya, mendekati Rio yang berdiri di sudut dinding. Jika bersama denganmu, kamar ini adalah milik kita. Akan lebih terasa nyaman jika dihuni olehmu, ucapnya. Tangan kanan wanita itu mendarat tepat di dada Rio, kemudian mengurai tatapan menggoda ke arah Rio. Bagaimanakah penampilanku? Apakah kau menyukai gaun pengantin ini? Dan apakah aku terlihat cantik? Refleks, Rio menepis tangan Claudia yang bertengger di dadanya. Cantik, Rio tiba-tiba tertawa sarkas. Kedua bola mata kecoklatan itu menatap licik ke netra Claudia. Kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah Claudia, hingga hanya berjarakkan beberapa sentimeter saja. Refleks, Claudia memberikan respons, memejamkan kedua matanya, kedua lengan meraba pinggang Rio. Lakukanlah, bisiknya. Liana, tak akan ada satupun wanita yang akan bisa menggantikan posisimu di hatiku, bisik batin Rio. Rio tersenyum sinis, membuang kasar tangan Claudia yang bertengger di pinggangnya. Rendahan, aku tidak tertarik dengan tampilan luaranmu yang sangat menjebak, ucap Rio, menarik pelan wajahnya menjauhi Claudia. Bukankah hari ini yang sangat didambakan? Baiklah, aku akan mewujudkan keinginanmu itu, tapi jangan pernah berharap kalau kau akan bisa mendapatkan hatiku. Tatapan pria itu berubah garang. Suasana hati Rio tidak seirama dengan pakaian yang dikenakannya, yang rapi bersudutkan lancip. Wajah itu memerah, mengingat semua kelicikan yang dilakukan Claudia. Tidak bisakah sejenak saja kau menghargaiku di hari spesial ini? Claudia menundukkan wajahnya, memerah menahan malu bercampur amarah. Atas perlakuan Rio terhadapnya, jelas sangat menjatuhkan harga dirinya sebagai wanita.
Ini yang kedua kali Rio mempermalukannya. Hari spesial. Ha, ha, ha. Rio tertawa lagi, rahangnya menganga menampakkan barisan gigi-gigi yang rapi. Mungkin bagimu spesial, tetapi tidak bagiku. Suaranya datar. Bukan kau sangat mendambakan pernikahan ini? Mari kita mulai sandiwara ini. Tak lama, terdengar bunyi pintu diketuk. Tuan, Nona, acara segera akan dimulai. Para tamu telah menantikan kehadiran Tuan dan Nona, ucap pelayan dari balik pintu kamar. Bukankah kau sangat menyukaiku? Ayo kita mulai permainan ini. Rio menyambar tangan Claudia dengan kuat, lalu menyeretnya keluar kamar. Tepukan tangan Rio terdengar dari ruangan itu. Sepasang pengantin mengukir senyum dipaksakan, penuh sandiwara. Claudia berjalan pelan, menggantungkan tangan kirinya di lengan Rio. Hahem, nikmatilah kebahagiaanmu yang sejenak ini, gumam Rio terlihat kurang senang melihat Claudia menyentuh lengannya. Lakukanlah. Lakukanlah, teriak para tamu undangan. Rio dan Claudia saling bertatapan, terpampang wajah risih di kedua wajah itu. Rio enggan untuk melakukannya. Mencium wanita ini, tidak akan pernah, pekik batin Rio. Bagus, tidak apa, jika kau tidak ingin melakukannya. Aku tidak akan dirugikan, justru kau yang akan dipermalukan. Apakah kau ingin semua orang tahu, jika kau menduakanku karena istri kontrakmu itu? Bisik Claudia di telinga Rio. Diam, jangan kau sebut tentang dia lagi. Kedua wajah mereka saling menatap, hanya berjarakan beberapa sentimeter. Mereka terlihat malu-malu. Aku dahulu juga seperti itu, sangat gemetaran melihat suamiku di hari pernikahan kami. Canda ibu separuh baya itu, duduk di meja makan sambil menikmati jamuan bersama temannya. Pemuda-pemudi sekarang bukan malu, mereka tidak ingin kita mengganggu keromantisan mereka. Balas wanita lainnya ikut tertawa. Tunggu. Seluruh mata memandang ke arah datangnya suara. Orang itu berdiri tepat di sisi sebelah kiri pentas. Kepala berbalutkan sehelai kain tipis persegi 4, berwarna krim, kedua bola mata tertutup oleh kacamata lebar, berwarna hitam. Penampilan wanita itu terlihat sederhana, biasa-biasa saja. Jauh berbeda dengan penampilan para tamu yang hadir. Raharja Wijaya dan Bastian bersamaan menoleh ke arah wanita paruh baya itu. Di telinga mereka suara itu terdengar sangat familiar. Refleks, Raharja bangkit dari duduk, membalikkan tubuh ke arah datangnya suara. Yuliana. Tidak, itu tidak mungkin kamu. Wajah Raharja tiba-tiba berubah kaku dan pucat. Bersamaan menggosok-gosok bagian mata tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Raharja, bolehkah aku mengucapkan selamat atas pernikahan putramu? Ucapnya santai. Melangkah mendekati Raharja bersamaan membuka kacamatanya. Silahkan. Suaranya gugup. Bagaimana mungkin wanita ini muncul lagi? Setelah beberapa tahun yang lalu diberitakan dia telah menghilang menyudahi dirinya sendiri. Aku juga telah menugaskan para bodyguard untuk mencari informasi tentangnya, tapi bagaimana bisa datang ke sini dan masih hidup? Pikiran pria tua itu berkecamuk, bercampur takut. Raharja,
Santai saja, aku tidak akan mengacaukan acara istimewa anakmu, hanya mengucapkan selamat kepadanya. Kau sangat tertutup, bagaimana tidak mengundangku di hari istimewa anakmu ini, sindir Yuliana. Jika bukan karena kau, hubungan keluargaku tidak akan berantakan, dan tidak akan terpisah dengan putriku. Bisik batin Yuliana, meremas jari jemarinya. Yuliana berjalan menaiki pentas, mendekati kedua pengantin baru yang terdiam memandanginya. Selamat anak muda, tegur Yuliana menyapa Rio dan Claudia, menyelami tangannya. Rio menatap dalam ke arah Yuliana, berusaha mengingat simpanan memori di kepalanya. Sepertinya aku pernah bertemu ibu ini, tapi di mana ia? Wajahnya tidak terlihat asing, begitu familiar. Pikir Rio membalas jabatan tangan keriput itu. Kedua anakku juga seumuran dengan kalian, abangnya belum menikah. Ucapnya pelan. Sejenak pikiran Yuliana melayang mengingat masa lalunya. Next episode. Apakah yang membuat Raharja Wijaya begitu cemas atas kehadiran Yuliana? Bagaimana reaksi Rio jika mengetahui wanita paruh baya yang berdiri di depannya adalah ibu kandung dari wanita yang disayanginya? Di manakah Liana?